wabarakatuh. Selamat siang ya, woi. Dan drama yang paling terbanyak masalah asam lambung. Nah, nih ya, ngomongin asam lambung nih kayaknya bukan penyakit yang berdasarkan ini ya, berdasarkan strata gitu, enggak. Kayaknya hampir semua ini bermasalah dengan perlambungan. Siapa yang pernah tiba-tiba rasa nggak enak, rasa mual, tiba-tiba lapar banget di pagi harinya meskipun kamu meskipun kamu udah ngemil gitu ya, minum susu, tapi kok rasanya nggak enak banget ya perutnya. Kita akan membahas di tahun pengunjung tahun 2024 ini agar kesehatan kamu paripurna, tetap terjaga, tetap cenggelita gitu ya, bersama dengan Rumah Sakit UII di podcastnya Sehati Sehat Bersama Rumah Sakit UII. Noni nggak akan sendiri karena selalu akan menghadirkan orang-orang yang kece, dan outfitnya paling suka banget hari ini karena lihat dong. Ya kayak gulali ya. Dari atas ke bawah ya. Nice loh dok, dari tadi nggak, bagus nih ya gitu. Sedangkan aku seperti ibu Persib ya. Iya. Dan Baik. Militer dok, karena kita ada di iniin militer ya. Oke, selain outfitnya nice banget, ini pink kayaknya lagi ceria ya dok ya. Iya, karena kita mau ganti tahun kan. Oh iya benar, menyambut Semoga tahun. rezekinya lebih baik. Amin di ya tahun Allah. ke depan ya. Amin. Yang penting sehat itu tadi. Oh iya, rezeki Nah. itu bisa dari kesehatan. Betul. Iya betul ya. Betul, Satu-satunya ya. betul. Paling penting itu malah ya. Mm. Kemudian dari teman silaturahmi, Gitu. kemudian ya mungkin yang penting juga ini keuangan jelas ya. Iya benar. Dengan kita jaga kesehatan, harapannya ya keuangan juga bisa terjaga. Betul. Karena bisa masih produktif seperti itu kan. Iya, Kemudian, asik ya. pengeluaran juga nggak gede karena yang berulang kali masuk rumah sakit atau berulang kali absen karena nggak bisa bertugas karena dalam kondisi yang tidak fit dan tidak prima gitu ya. Dokter sambut libur akhir pekan dengan kesehatan yang paripurna, tanpa ada drama-drama asam lambung ya. Dan kali ini kok aku belum kenalin ya siapa gitu ya. Ini adalah Dokter Anggia, spesialis penyakit dalam, dan plus banget buat kamu yang mungkin nantinya kita nggak spesifik ngomongin asam lambung gitu ya. Tapi beliau spesialnya adalah meriksa lambung kamu. Gitu ya dok, lagi velo ya. Iya, lagi ambil velo untuk endoskopi. Jadi untuk biasanya pemeriksaan gangguan di saluran cerna. Jadi misalnya ada keluhan kayak lambung itu kan biasanya kita sebut dispepsia ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan dispepsia atau gastritis, nanti penegakan diagnosisnya ya salah satunya pakai endoskopi. Seru ya. Sambut liburan akhir tahun dengan tubuh yang fit, dan juga nanti pembahasannya salah satunya yang paling banyak banget request itu adalah kenapa sih asam lambung. Dan asam lambung ini kayak macam satu keluhan yang nggak pernah tahu kondisi gitu ya. Saat kita bahagia bisa asam lambung, saat sedih apalagi, saat nggak punya duit apalagi, putus sama pacar apalagi ya. Buat kamu resolusi 2025, nah kamu boleh komen, selain tanya please ceritain juga salah satu resolusi yang pengen kamu capai di tahun 2025. Make wish, semoga semua tercapai, harapan-harapan yang bagus bisa terrealisasikan ya, amin. Oke dok, tubuh yang fit di healthy years alias tahun baru nih, dari sudut pandang seorang penyakit spesialis kedokteran, spesialis kok jadi belibet ya, dokter spesialis penyakit dalam ini seperti apa sih dok? Karena kan hawa-hawanya lagi nggak kondusif ya, hawa kadang panas, banyak banget flu, dan juga ada beberapa penyakit yang lebih ke pencernaan, diare dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih dok? Oke, kalau misalnya menyambut libur panjang atau libur akhir tahun kayak gini, ini apalagi kalau dihitung barengan sama libur anak sekolah ya. Betul. Jadi ada 2 minggu yang kita benar-benar, terutama anak sekolah itu benar-benar free. Jadi mobilitasnya biasanya sangat tinggi. Jadi kadang
berkunjung ke rumah teman atau rumah keluarga atau kerabat untuk silaturahmi. Nah, memang kalau dalam mobilitas yang tinggi, kemudian dalam cuaca yang tidak menentu kayak sekarang ini, memang banyak banget kalau kita itu penyakit-penyakit yang biasanya nggak muncul, kemudian tiba-tiba muncul, atau yang biasanya kita sudah sebagai penyandang penyakit kronik nih, contoh pada pasien-pasien yang hipertensi, gula, kemudian sakit jantung, sakit ginjal, itu kemudian kok kondisinya memberat. Nah, jadi memang ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Kalau sebelum liburan, yang pertama sebelum. Jadi kalau yang sebelum liburan itu biasanya kita akan meminta pasien-pasien kita atau misalnya rekan kita lah ya, rekan kita yang sehat-sehat itu untuk sebelum bepergian atau sebelum liburan itu untuk mengecek kembali kesehatannya. Nah, kebetulan kan biasanya di akhir tahun tuh untuk perusahaan-perusahaan juga kayak memfasilitasi untuk medical check up. Nah, jadi itu beneran harus dipakai dan harus dimaksimalkan. Jadi misalnya paket medical check up-nya cuma untuk darah rutin dan fungsi ginjal, fungsi liver ya, mungkin kita nambah sedikit untuk periksa sekalian ronsen gitu ya. Karena kita kan nanti akan menghadapi libur yang panjang ini, sehingga persiapan dan memastikan tubuh kita itu fit dalam menghadapi resolusi yang tahun baru 2025 juga kan, yang mungkin pasti lebih banyak energi gitu ya. Jadi kita harus pastikan dulu kalau kita dalam kondisi fit dan prima. Nah, kalau misalnya kita sudah dalam kondisi yang baik, kemudian kalau pada penderita penyakit kronis dia sudah dalam kondisi yang stabil, nah maka dipastikan obat-obat atau suplemen atau vitamin yang biasa kita minum itu harus selalu tersedia. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam kondisi liburannya ya. Nah, dalam liburan itu ada 2 juga. Ada yang bepergian dan ada yang mageran. Iya. Sama saya. Jadi kalau misalnya yang bepergian itu ya pasti ya udah itinerary-nya biasanya udah disusun dari awal tahun atau pertengahan tahun, itu pasti udah padat banget acaranya. Sehingga kalau yang bepergian biasanya kita minta 1 obat-obat rutin wajib dibawa. Kemudian kedua, memastikan istirahat yang cukup ya. Kemudian kadang biasanya lebih senengnya kalau untuk area Jawa gini kan dia lebih senengnya menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga pastikan untuk kondisi kendaraan juga fit, ya? Bagus gitu, dalam kondisi yang prima untuk melakukan perjalanan yang cukup panjang. Kemudian yang terakhir untuk pasien-pasien yang memang sudah memiliki penyakit kronis, itu obat-obat rutinnya harus dibawa. Kemudian yang tidak punya penyakit kronis, obat-obat suplemen harus dibawa. Kemudian obat-obat emergensi. Nah, beberapa obat emergensi yang bisa dibawa, yang pertama itu obat demam. Biasanya paracetamol ya yang paling gampang ya. Paracetamol itu selain memiliki efek antipiretik, yaitu untuk menurunkan demam, dia juga bisa memiliki efek analgetik. Jadi kalau misalnya pusing-pusing sedikit, contoh habis ngeluarin kris kayak gitu. Sekarang udah pakai kris ya. Jadi misal habis kris di mall mana gitu kan, agak-agak puyeng dikit gitu, itu berhitung gimana caranya bisa ngedapetin lagi gitu ya. Iya, jadi biasanya kita ya paracetamol biasanya cukup ya. Sumagesik kayak gitu ya? Iya, boleh. Kalau Sumagesik itu isinya paracetamol tapi dia dosisnya cukup di atas rata-rata, yang 500 mg dia di 600 mg, atau mungkin bisa pakai yang paracetamol forte yang biasa dia dosisnya di 650 mg. Ada beberapa merek misalnya kayak Fasidol, Sanmol ya, yang ada di RSWI gitu ya, itu juga bisa digunakan. Kemudian selain obat demam, karena kan kadang perubahan cuaca itu juga bikin badan tuh kayak greges kayak gitu ya. Nah, itu pertolongan pertama yang bisa dikasih itu. Kemudian kalau misalnya kita bepergian di yang beda iklim, biasanya paling sering muncul adalah ISPA, atau biasanya yang punya rinitis kemudian kambuh kayak gitu. Nah, itu bisa dibawa obat-obat anti alerginya dan anti radangnya, biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada obat tetes hidung yang biasa dipakai untuk melegakan pernapasan juga harus dibawa. Kemudian yang paling sering lagi adalah diare. Nah, ini masalah pencernaan ya, Dok ya. Itu kenapa sih, Dok, kalau misalnya
entah itu lebaran, libur panjang, pasti diare ini menduduki peringkat kesekian penyakit khas liburan gitu. Iya betul, setelah ISPA ya. Jadi diare itu memang karena yang pertama diare itu kan ada infeksi dan non infeksi ya. Jadi kalau misalnya infeksi memang karena mobilitas yang tinggi ya, kemudian daya tahan tubuh yang turun. Sebenarnya kan di saluran cerna juga banyak bakteri baik yang bisa membantu kita dalam mencegah terjadinya diare. Cuma kadang ketidakseimbangan itu yang menyebabkan terjadinya diare. Kemudian yang kedua, nah makanan jelas itu apalagi makan gurih-gurih pedes. Nah itu nggak mungkin kita berkunjung ke suatu daerah tidak mencoba makanan baru. Betul, ya, betul, kan? betul. Pasti itu kayaknya malah masuk dalam list ya. Kayaknya wisata list yang harus dilakuin. Betul. Gitu. Jadi lebih banyak to-do listnya ke kuliner daripada ke tempat wisata yang mostly itu kayak nostalgia dan lain sebagainya ya. Apalagi ya dengan sekarang dengan sistem yang sosial media yang sangat berkembang, jadi setiap orang bisa dengan mudah untuk mempromosikan makanan. Jadi kalau dulu orang Jogja orang taunya ke Jogja itu cuma makan gudeg, nah sekarang udah nggak cuma gudeg kan, udah banyak banget. Betul. Jadi mulai bahkan dari appetizer sampai ke dessert yang kayak gelato itu pun sekarang berkembang. Nah padahal biasanya kita karena nggak terbiasa nih dengan makanan-makanan seperti ini, menyebabkan gerakan usus itu lebih justru biasanya lebih cepat karena dia lebih terangsang kan, jadi dia hiperaktivitas. Nah sebelum masuk ke usus, nah biasanya tuh masuk ke lambung dulu. Nah itu yang biasanya kalau misalnya nggak pas lambungnya ini, mungkin kalau misalnya tidak ada yang faktor organik, artinya tidak ada luka atau tidak ada peradangan, biasanya dia bisa mencerna itu dengan baik karena memang pencernaan pertama selain di mulut dan di kelenjar air liur, yang kedua adalah di lambung. Sehingga di sana kan enzim-enzim pencernaan kan pasti dia akan bekerja dengan lebih keras kalau misalnya dia nggak biasa nih sama makanan ini. Nah apalagi makanan-makanan yang meningkatkan kadar pH di lambung. Jadi lambung itu memang pH normalnya asam. Nah, jadi kalau misalnya kita mencoba untuk membasahkannya, justru akan mengganggu barrier dari lambungnya sendiri, sehingga lambungnya itu akan lebih mudah untuk terjadi perlukaan, terjadi peradangan. Kalau biasanya dokter kulit bilangnya barrier wajah, barrier wajah, ini barrier lambung ya. Barrier lambung itu bisa juga harus dijaga. Nah, jangan-jangan pakai sunscreen moisturizer juga ya lambung. Iya, jadi kalau lambung nggak perlu, cukup biasanya menjaga. Ada 3 yang harus dijaga, yaitu yang pertama mulai dari jenis makanannya, kemudian jadwal makan, kemudian sama jumlah makan. Jadi memang itu harus diatur, setiap orang itu beda-beda, jadi sangat individual. Kalau misalnya biasanya itu kalau mbak-mbak gizi kita itu paling jago tuh menentuin menu nakarnya, gitu bukan hanya menunya hari ini apa, tapi jumlahnya berapa dan di jam berapanya gitu kan. Sehingga itu dapat membantu memperbaiki ya. Mungkin kalau misalnya kita pas liburan ternyata wah aku pengen banget nih misalnya makan apa sih yang pedas-pedas banget di sini tuh, bakso ya, rica-rica yang kayak gitu. Nah mungkin sebelumnya tidak dalam kondisi perut yang sangat kosong seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya sudah selesai liburan, nah biasanya yang ketinggalan nih apa? Capek sama nggak ada duitnya. Capek dan habis-habisan. Iya, jadi kadang itu yang juga bikin nambah stres ya, sehingga kadang capek dan tubuh yang tidak dalam kondisi prima itu, nah monggo kalau misalnya dirasakan sangat sangat mengganggu, itu bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat sebenarnya. Kemudian usahakan juga, nah kalau misalnya udah selesai liburan misalnya nih, terakhir ya setahu saya kalau anak saya kan masuknya nanti tanggal 6 ya, 6 Januari. Nah jangan tanggal 5 malam baru nyampe rumah gitu kan. Jadi lebih ke manajemen waktu untuk istirahat, kemudian
perjalanan, dan kayaknya lebih senang pakai kendaraan sendiri ya, karena terlihat banget jalanan itu sudah dipenuhi dengan plat-plat nomor kendaraan dari luar Yogyakarta gitu betul. ya. Dari Sumatera ya. Iya bener dong. Iya. Itu yang dari BE, BH, lah. Ya. Medan, Kalimantan, ambruk-umbruk di Jogja itu juga harus menjadi perhitungan khusus ya, Dok ya. Betul. Sehingga kadang orang Jogjanya sendiri tuh masuk ke yang liburan mageran. Iya betul. Apalagi malah yang domestik ini jadi udahlah kemana-mana juga macet, macet, jempol lah yang bergerak untuk online ya. Sehingga kadang makannya nggak teratur tuh, nggak dari menu makanannya kan hanya berdasarkan keinginan aja. Jadi kayaknya siang ini deh pengen makan kalau anak-anak tuh apa ya senengnya seblak. Iya kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya yang udah sore males keluar mana hujan lagi, masak Indomie. Terus Indomie harus pakai cabai. Mie instan. Ala ramen gitu kan, Dok. Campur olah-olahan anak-anak. Jadinya tuh kadang yang liburan di rumah ini juga harus perhatiin komposisi makanannya, sehingga hal-hal yang bisa mengganggu istirahatnya kan justru ini dia lagi merecharge kan. Betul. Merecharge baik itu pikiran, kemudian energi, nggak terganggu sama dengan keluhan-keluhan itu. Kemudian kalau misalnya bisa ya olahraga ya. Bisa nggak itu di skip, Dok? Kalau misalnya sekarang tuh ada dua jenis ya olahraga tuh. Ada yang sebenarnya kalau dari Kementerian Kesehatan itu mintanya kita cuma 30 menit per hari kok. Hanya 30 menit. 30 menit itu bisa buat tiduran. Oh enggak, itu kalau buka gitu. Shopee nggak kerasa udah check out. Iya ya, scroll gitu ya. Iya kan, kalau 30 menit itu udah jadi daripada check out terus nanti nyesel ngapain ya aku check out padahal nggak gitu butuh banget gitu, mending jalan kaki gitu. Jadi yang kalau dari Kementerian Kesehatan tuh mintanya cuma jalan kaki aja, hanya sekitar 30 menit per hari. Jadi dengan total minimal 150 menit per minggu. Nah cuma adalah modifikasi atau orang-orang zaman sekarang dengan menggunakan istilah weekend warrior. Sehingga mereka memforsir 150 menitnya itu di weekend gitu. Cuma ngelihat dengan liburan kita yang sekarang ini lagi full hektik kayak gini, saya nggak yakin tuh weekend warriornya jalan juga. Karena gitu ya. Jalanan sepi, ya kan, dan juga lebih baik ya istirahat ya, recharge ya, iya nggak sih gitu. Oh iya benar. Jadi olahraga malah justru yang akan lebih kencangnya adalah malah justru di Sabtu minggunya atau pas weekend ya, Dok ya. Nah, secara yang tadi misalnya kita 30 menit, apakah bagi kita yang anak kampus, anak kantoran gitu ya, jalan selama 1 jam 30 menit atau sekarang langkah gitu ya, kurang lebih sekitar 20.000 langkah gitu, itu sudah menjadi perwakilan untuk olahraga atau dari sudut pandang penyakit dalam yang dikatakan olahraga tuh beda, Noni gitu. Oke. Sebenarnya kalau dalam Kementerian Kesehatan ya, mereka membedakan antara aktivitas fisik dan latihan fisik gitu. Jadi kalau misalnya aktivitas fisik tuh yang kayak kita biasa Mbak, aduh udah capek banget ini aku udah olahraga, harus nyapu gitu kan. Nyepel kayak gitu. Nyapu, ya. Gitu. Sebenarnya kalau di Kementerian Kesehatan itu bisa dihitung, tapi tidak secara full itu dihitung sebagai olahraga. Jadi tetap harus ada dikombinasikan dengan latihan fisik. Contoh yang paling ringan tuh sebenarnya jalan kaki. Kalau di Kementerian Kesehatan bilangnya berdansa, tapi kan kita kan tidak sangat tidak relate ya dengan itu. Kecuali Indonesia bagian timur ya. Dia kan suka berdendang dan berdansa. Iya. Jadi beberapa bagian Indonesia masih bisa ya. Tapi kalau di kita kan nggak relate ya jadinya. Kita hanya bersenandung ya, bersenandung dan mager kayaknya. Bahagia banget sih itu. Atau gini, kadang kita sambil dengerin lagu apa dengerin podcast gini sambil jalan, biasanya kayak gitu. Nah kalau misalnya mau latihan fisik yang baik ya sebenarnya non-stop, jadi kita 30 menit jalan terus gitu. Masalahnya kan kadang kita udah olahraga nih di mana, kalau di dekat rumah saya kan ada lapangan gitu.
main ke lapangan mau olahraga ya, jalannya 5 menit, ada Gibahnya banyak. ada tukang cilor berhenti, Iya, ada cilok beli, ada cilok beli gitu. Jadi nanti selang 10 menit kok berhenti, kok banyak berhentinya kayak gitu. Nah, padahal kan yang diminta itu kalau nggak salah saya kalau sekitar 30 menit itu hanya sekitar 5.000 sampai 6.000 langkah saja udah cukup sebenarnya. Kalau misalnya bisa lebih dari itu sebenarnya jauh lebih baik gitu. Apalagi kita kalau di usia muda menjaga stamina, menjaga kebugaran itu justru dikerjainya dari sekarang. Ya kan, kalau udah tua udah terlalu banyak kegiatan lah ya, waktu yang keskip. Iya gitu. Betul, dan tubuh untuk melakukan aktivitas atau latihan fisik juga mulai terbatas, sehingga tidak akan maksimal. Jadi kalau mau menjaga ya dari sekarang gitu. Apalagi kan sekarang dengan berkembangnya teknologi, di YouTube sudah banyak sekali tutorial. Betul. Mau selain latihan fisik juga mau resistance training, pembentukan massa otot gitu juga malah jauh lebih baik, terutama untuk kita nih perempuan yang sudah di atas 30 tahun. Aku masih 24. Oh iya, sama ya, plus berapa? Masih 24 dong. Iya. Masih 24. 27 lah, 27 ya. Jadi, jadi udah harus dimulai itu untuk menjaga massa otot, karena kita kalau perempuan itu kalau sudah mau memasuki menopause, maka massa ototnya akan berkurang dan itu akan berisiko terjadinya osteopeni sampai dengan osteoporosis, karena kita risiko osteoporosisnya lebih tinggi daripada pria. Karena kita melewati pada masa kehamilan, persalinan, menyusui dan juga bekerja. Ya sebenarnya apa ya kita ini ya gitu ya. Dan juga bener nggak sih dok, pada usia-usia 35 tahun, usia-usia mostly hampir 40, justru badan kalau misalnya tidak dibuat olahraga, kemudian apalagi kemarin kita bahas nih dok, minggu lalu kita bahas masalah tren tren ini diet. Oh ya, intermittent fasting. Yes, begitu ya, out gitu. Nah, itu apakah justru baik dari segi kita mempertahankan kesehatan gitu, atau seperti apa sih dok? Karena kan ada beberapa diet yang nggak bener-bener makan nasi, nggak ada pengganti nasi, kemudian dia mungkin protein aja atau dia vegan seperti itu. Nah, itu akan berpengaruh nggak sih sebenarnya untuk tubuh kita? Kalau misalnya intermittent fasting yang selama ini kan digembar-gemborkan ada yang jendela makannya berapa kayak gitu, untuk penelitian jangka panjang sebenarnya belum ada ya. Tapi memang kalau misalnya di beberapa penelitian atau jurnal kesehatan itu pasti yang pertama adalah diet seimbang. Kemudian yang kedua adalah diet khusus, mengikuti dari komorbid atau mengikuti dari komposisi tubuh si pasiennya itu, atau yang orang yang akan menjalani diet tersebut. Karena antara saya dengan Mbak Noni dengan teman-teman yang lain mungkin kebutuhan akan dietnya berbeda ya. Sehingga kadang beberapa orang terutama zaman dulu ya sering salah mengartikan kalau diet itu nggak makan. Padahal diet itu adalah mengatur makan. Nah jadi kalau misalnya jangan sampai kita salah diet, ikut kan FOMO. Iya betul. Jadi pengen ikut aja gitu, orang pada intermittent fasting, orang pada diet keto, orang pada diet mayo kayak gitu. Tapi ternyata pencernaannya tuh nggak kuat gitu. Jadi pencernaannya nanti malah trouble karena itu. Kalau misalnya kita ya muslim ya mbak ya, kita kan diajarkan untuk puasa sebenarnya. Nah kalau menurut saya dari intermittent fasting itu mungkin sebagian mengadop dari puasa kayak gitu. Jadi kalau kita 14 jam loh. Yes, ada yang 1 hari kan dok? Iya, satu hari makan, 1 hari skip kayak gitu. Itu yang kayaknya yang advance-nya ya. Oke. Berarti seperti itu juga akan nanti memberikan satu dampak besar buat tubuh nggak sih dok? Iya, karena kalau tubuh itu kan tidak boleh dibiarkan starving dalam waktu yang lama ya. Cuma memang intermittent fasting itu dia kan tidak boleh yang langsung seperti itu. Jadi dia kalau intermittent fasting mau ikut nggak apa-apa. Jadi itu dia ada beberapa
pelatihannya ibaratnya. Latihannya jendela makannya yang berapa, kemudian pemilihannya juga harus pemilihan makanan yang baik dan harus diperiksakan juga sebenarnya. Kita tuh punya komorbid apa sih? Kadang tuh pasien tuh apalagi yang usia muda ya, karena merasa produktif, merasa sehat aja, kadang nggak paham kalau ternyata oh saya tuh punya kolesterol tinggi loh gitu. Jadi pas waktu pas di jam jendela makan kan katanya boleh makan bebas. Nah itu sebenarnya bisa kita arrange, artinya kita susun gimana caranya supaya tidak mempengaruhi penyakit yang dan organnya tetap sehat gitu. Oke, siap. Jadi memang kenapa diet yang kamu ambil, Healthy People ambil atau yang dipercayai untuk bisa goalsnya adalah body goals di 2025 ini memang disarankan untuk berkonsultasi sebenarnya ya dok ya. Betul sekali. Apa penyebab terbesar atau impact terbesar jika kita melakukan perawatan kesehatan tubuh yang salah, khususnya juga intermediate fasting itu dok? Kalau misalnya dampaknya, kalau misalnya kita cuma ikut-ikutan aja nih, temenku jendela makannya cuma 4 jam kayak gitu, terus aku mau ikut juga 20 jam saya fasting kayak gitu, atau misalnya yang paling mediatnya yang 16/8 itu ya. Kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan pola makan seperti itu, yang pertama pasti jelas akan ada pemecahan gluconeogenesis yang besar-besaran karena tubuh kita menganggap dirinya adalah lapar, sehingga pemecahan energi yang besar itu akan banyak terjadi ya. Nah kadang kalau misalnya pada usia muda sih biasanya pengaturannya masih baik, sehingga kalau misalnya keton atau laktatnya tinggi ya dia akan bisa menurunkan hal tersebut dengan mekanisme yang memang ada di dalam tubuh. Tapi kalau misalnya usia tua atau beberapa pasien yang contohnya dengan diabetes mellitus, sekarang kan diabetes nggak cuma orang tua kan? Betul, ngeri banget. Sekarang jantung kemudian gula ini lebih ke usia-usia produktif ya dok ya? Betul. Makanya jadi kalau kita nggak ngecek itu biasanya nggak tahu tuh. Nah jadi kalau misalnya kita ketemu nanti pasiennya dalam kondisi ketosis, artinya dia dalam kelaparan berat, kemudian kita nggak tahu ternyata dia punya gula yang tinggi sehingga menyebabkan kondisi paling berat yaitu penurunan kesadaran seperti itu. Kemudian kalau untuk dampak positifnya jelas banyak ya, karena itu termasuk salah satu detoksifikasi usus ya, detoksifikasi saluran cerna, sehingga supaya kita bisa goalsnya tadi mencapai goals itu, maka wajib menurut saya apa sunnah muakkad ya. Iya betul. Niatmu adalah pembawa berkah untuk setiap kegiatan wudhu. Iya jadi harapannya tuh supaya segerakan konsultasikan itu ke memang ahlinya. Jadi kalau di RSWI itu kan ada ahli gizinya, nanti bisa di screening juga di sana. Kemudian kalau misalnya memang ada penyakit komorbid yang harus diselesaikan atau dibarengi bersama dengan program diet tersebut, ya nanti bisa dikonsulkan ke penyakit dalam atau ke spesialis paru atau ke spesialis jantung. Ya, alhamdulillah kita udah lengkap semua ya, jadi tinggal ngerujuk antar poli aja. Saling berdiskusi, ini enaknya mau ke dokter spesialis mana? Iya gitu, betul ya? Jadi emang itu yang karena sampai saat ini pun resep maupun terapi itu sangat individualistik, jadi tidak ada orang yang sangat persis mirip gitu pengobatannya antara satu orang ke orang yang lain gitu. Karena kondisi kita yang memang backgroundnya beda gitu. Oke, Dokter Anggi, kita akan mengundang juga para healthy people yang langsung bisa kamu komen atau kamu bisa ceritakan resolusi 2025 kamu, khususnya buat kamu yang mungkin lagi asam lambung, boleh dong curhat sama Dokter Anggia gitu ya di podcast Hati Rumah Sakit UII. Dan kali ini kita ngobrolin masalah tema gimana sih biar tubuh fit di tahun baru. Nah, tadi Dokter Anggia sudah menyampaikan banyak sekali faktor yang bisa mempersukses atau malah justru menjadi bumerang buat kita. Contohnya tadi bahwa kenali juga lebih kepada diri ya. Kalau alarm udah ada demam, ada pusing, berarti ada sesuatu yang memang sudah capek dan waktunya kamu istirahat.
Betul. As simple itu gitu. Kemudian dok, ini ada saya buka DM. Ada yang tanya, dokter, gimana sih cara mengatasi ini curhat ya jadinya ya. Cara mengatasi saya anak mahasiswa ngekos dan kadang nggak sempet tuh nggak sempet untuk olahraga. Bagaimana sih caranya agar saya konsisten olahraga dan stop mageran? Karena lebih enak tidur santai-santai daripada saya harus mengeluarkan banyak waktu untuk berolahraga. Terima kasih dari David. Jadi baik. Makasih ya. Ini kayaknya menyuarakan hati seluruh mahasiswa ya. Iya dong. Ibu saya juga kayak gitu ya. Saya juga gitu ya. Saya lebih enak kayaknya berdiam diri, anak yang penting kenyang, anteng gitu kan, terus bisa nonton apa-apa drakor gitu ya. Aku Turki sih dok. Turki. Iya. Seri-seri drama sama gitu. Dan bagaimana memunculkan suatu niat ensun gitu ya untuk melakukan olahraga, bergerak, kemudian mengajak para tubuh-tubuh ini ayolah bekerja sama. Oke. Kalau di usia mahasiswa, usia mahasiswa itu kan 18 sampai 22 ya. Itu memang pasienku pun rasanya tuh untuk mengajak itu tuh kayaknya memang berat banget. Apalagi Gen Z. Iya banget. Jadi mereka kan attachment sama device-nya itu terlalu lengket ya. Sehingga kadang saya makainya itu adalah attachment itu. Jadi saya sekarang tinggal, kalau anak sekarang itu kalau kita ngomong berbuih itu percuma. Iya, benar, ya. Benar. Jadi saya tinggal bukain, ayo kamu buka searching data. Sekarang berapa banyak pasien yang dengan karena saya kan kedokteran ya, jadi pasti saya ngajar ya jadi. Iya, pasti saya langsung ayo buka. Kamu kan selama ini attachmentmu sama device sama gawaimu terlalu kenceng ya, jadi mumpung itu di tangan ya coba dibuka. Sekarang IMT atau indeks massa tubuh orang sekarang semua bergeser ke kanan, itu udah pasti. Nah, sekarang usia untuk terjadinya serangan jantung sudah tidak di 45 ke atas lagi, tapi sekarang udah bergeser di 30. Nah, 30 itu kamu lihat dia mulainya artinya mulainya dia sakit atau mulai dia terdiagnosis itu di usia berapa? Itu justru di usia 20. Ya, jadi memang tidak ada motivasi yang lebih, menurut saya yang lebih baik, karena kita mau ngomong seperti apapun akan sulit kalau bukan dari dalam diri sendiri. Jadi kalau olahraga itu yang niatnya adalah menjaga dirinya gitu, bukan untuk tapi ada bagusnya juga sih sekarang itu kan banyak event lari lah, event apalah gitu. Kadang tuh awalnya FOMO ikut, betul, coba deh di FOMO-in dulu lah dirinya gitu ya. Cuma buat belilah pernak-pernik gitu ya, buat konten. Iya, benar-benar ya kan? Siapa tahu nanti itu bisa berlanjut jadi suatu kebiasaan baik ya, contohnya olahraga. Kalau misalnya tidak bisa setiap hari, sebenarnya itu 30 menit kalau dibandingkan dengan scroll TikTok kayak gitu, akan lebih lama kamu menghabiskan waktu di TikTokmu itu atau di di platform medsos itu dibandingkan kamu jalan. Jadi yang diminta itu cuma 30 menit kok. Ini 30 menit di awal memang, tapi habis itu sebaiknya memang harus ditingkatkan, makanya 30 menit terus gitu kan. Ya, dan biasanya kalau di dokter jantung tuh minta sampai kapasitas treatment ya. Yang kayak gitu. Jadi dia menaikkan kapasitas jantungnya sebaik mungkin gitu. Nah, jadi memang yang pertama itu motivasinya memang kesehatan, karena memang sekarang penyakit endemisnya kita adalah obesitas dan resistensi insulin. Jadi bukan lagi penyakit endemisnya adalah COVID. Betul. Bukan lagi penyakit endemisnya kita adalah penyakit infeksi, tapi penyakit endemis kita adalah penyakit metabolik. Iya, karena gaya hidup. Betul. Nah,
Kalau misalnya dicari di literatur manapun, maka dua hal yang pasti ada di mana-mana, yaitu yang pertama adalah aktivitas fisik, yang kedua terapi nutrisi. Sehingga harus kita benerin nih kan duanya ini. Yang terakhir baru biasanya terapi farmakologi, obat-obatan kayak gitu. Ya, buat kamu-kamu yang masih muda ya, jauhi apapun itu yang berpotensi membuat badan kamu semakin segar sumringah. Karena kalau segar sumringah belum tentu bagus ya. Jadi mindsetnya adalah hidup sehat, jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah investasi yang paling berharga. Ingat ya, bahwa sehat gak perlu fancy, gak perlu yang sangat luar biasa apa yang ada di medsos ya, media sosial. Karena media sosial sudah nge-frame, sudah begitu dikontenisasi ya. Jadi tepatnya adalah kamu bisa konsultasi ke dokter favorit kamu, bisa salah satunya di Rumah Sakit UII. Oke, baik, ini adalah akhir dari pengunjung dari podcast Hati Kita Sehat bersama Rumah Sakit UII. Terima kasih sekali Dokter Anggi ya. Lanjut nanti ya Dok ya, pokoknya bakalan ngerepotin. Dokter Anggia ini praktek di setiap hari Dok? Enggak dong ya, lo tadi jadwalnya ada banget ya. Hari apa aja Dok? Di hari Rabu dan hari Minggu. Weekend kamu bisa konsultasi nih sama Dokter Anggia. Dan sore kan Dok? Minggu siang. Minggu siang ya, wih. Habis olahraga boleh? Iya betul, habis olahraga makan soto biasanya kalau di Bantul ya, makan soto terus habis itu konsultasi sama Dokter Anggia, boleh-boleh aja. Yuk kita preventif agar kita tetap sehat dan juga tetap bahagia. Terima kasih sekali Dokter Anggia sudah meluangkan waktu yang luar biasa padatnya. Dan buat healthy people, sehat selalu ya. Dan buatlah list resolusi di tahun 2025 kamu untuk lebih baik dan lebih sehat. Tentunya sehat bareng Rumah Sakit UI. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.